Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada akhir-akhir ini di Indonesia, perkembangan wabah COVID-19 atau virus corona mengalami peningkatan dalam hal jumlah korban. Data terakhir tertanggal 20 Maret 2020 dari Worldometer mencatat Indonesia mengalami penambahan 60 kasus menjadi N369 kasus saat ini. Dan dari 369 kasus ini 17 orang sembuh dan 32 orang meninggal dunia. Data ini memperlihatkan bahwa wabah ini bukan lagi perkara biasa yang harus dianggap remeh oleh semua warga Indonesia. Walaupun memang virus ini bisa disembuhkan, dan data dari seluruh dunia selama ini membuktikan bahwa persentase orang yang sembuh itu lebih besar. Namun, saya begitu heran dengan sejumlah orang yang menurut hemat saya, komentar dan tindakan mereka sangat tidak rasional. Misalnya, mereka mengatakan seperti ini, kita tidak perlu takut dengan corona karena sebagai orang beriman kita harus percaya pada Tuhan Sang Pencipta. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup kita di tangan Tuhan, sehingga jika Tuhan belum berkehendak maka semuanya tidak akan terjadi, sehingga tidak perlu takut dengan wabah ini dan biarkan Tuhan yang bekerja. Lebih parah lagi, ada yang mengatakan bahwa mengapa meniadakan misa dan ibadah? Apakah corona lebih besar daripada Tuhan? Sahabat-sahabatku yang terkasih, melihat komentar ini, komentar-komentar yang ada ini, saya sama sekali tidak mengkritisi kualitas iman mereka. Karena sebagai manusia yang beragama, kita wajib beriman yang total kepada Tuhan. Tetapi perlu diingat bahwa kalau hanya iman saja, virus tidak akan bisa dibasmi. Karena kita harus melawan virus dengan tindakan yang nyata. Sekali lagi, kalau hanya iman saja, virus tidak akan bisa dibasmi karena kita butuh tindakan yang nyata untuk membasmi virus ini. Pada saat ini, sejumlah uskup telah menerbitkan surat gembala untuk meniadakan misa harian, misa mingguan, latihan-latihan, menyongsong Paskah dan lain sebagainya. Itulah tindakan nyata dari orang beriman yang rasional. Perlu diingat bahwa dengan kondisi dunia dan negara seperti ini, kita tidak perlu mencobai Tuhan dan menyerahkan begitu saja kepada Tuhan. Apalagi kita hanya percaya pada ayat-ayat kitab suci tanpa berpikir rasional. Ingat bahwa di dalam pencobaan di padang gurun, iblis juga menggunakan ayat untuk mencobai Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bandingkan Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Dalam arti tertentu, beriman bukan berarti kita mencobai Tuhan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan ini, kita harus membedakan mana yang harus dilakukan oleh manusia dan mana yang menjadi kewenangan Tuhan. Dengan kata lain, beriman bukan berarti mencobai Tuhan. Karena itu yang akan menjadi sikap arogansi dan kesombongan.
Beriman juga bukan berarti tidak melakukan sesuatu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi beriman adalah melakukan segala sesuatu dengan senantiasa menyertakan Tuhan. Selain itu, di dalam hukum gereja, Kanon 1752, kanon paling terakhir di dalam kitab hukum kanonik mengatakan, keselamatan jiwa-jiwa harus menjadi hukum tertinggi. Dalam arti tertentu, keselamatan umat beriman saat ini juga harus diperjuangkan. Karena itu adalah hukum tertinggi di dalam hukum gereja. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang beriman, marilah kita melakukan 3 hal berikut ini. Pertama, marilah kita beriman dengan rasional. Artinya, kita perlu memiliki ketaatan kepada iman, tetapi juga kita perlu memiliki ketaatan kepada ilmu pengetahuan. Sebab logika sederhana atau contoh sederhana, ketika kita sakit cukup parah, apakah kita tidak perlu minum obat untuk sembuh? Kita pasti mengkonsumsi obat untuk sembuh, tetapi juga pada saat yang sama memohon pertolongan dan bantuan rahmat kesembuhan dari Tuhan. Kedua, kita tidak perlu takut yang berlebihan, tetapi yang paling penting saat ini ialah waspada. Takut yang berlebihan akan mengurangi imun dan daya tahan tubuh kita, sehingga kita mudah terserang penyakit. Tetapi kita harus waspada. Mengapa? Karena virus ini real. Orang yang mati, yang meninggal karena virus ini pun nyata. Kita bisa lihat dalam berita-berita. Sehingga yang perlu kita lakukan ialah waspada agar kita tidak terjangkit virus. Waspada agar keluarga kita atau siapa saja tidak terjangkit virus ini, sehingga kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Yang ketiga, taatilah instruksi pemerintah pusat. Bapak Jokowi dan semua pejabat pemerintah yang lain telah bekerja keras dengan sangat baik untuk menangani penyebaran virus corona saat ini. Sehingga taatilah aturan dan instruksi pencegahan yang dibuat oleh pemerintah. Dan instruksi pemerintah saat ini ialah kita tetap di rumah, diam di dalam rumah. Marilah kita menaatinya, sebab virus ini harus dilawan bersama-sama. Marilah kita bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih sehat, untuk Indonesia yang bebas dari corona. Semoga Tuhan memberkati kita semua.